bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hai teman-teman, yuk kita berdoa sebelum kita sekolah minggu. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami mau sekolah minggu. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Yuhu kids, senang sekali kita bisa ketemu kembali dan kita belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kalian semua. Nah kids, supaya kita belajarnya asik, kita main dulu ya. Nah, permainannya gampang banget. Caranya adalah demikian. Kak Heri akan menyebutkan sebuah kalimat. Tugas kids adalah mendengarkan kalimat tersebut, lalu kalian itu bisa menunjukkan kalian percaya atau tidak percaya, gitu ya. Nah, kalau kalian percaya, silahkan kalian tersenyum. Tapi kalau kalian tidak percaya, silahkan kalian melotot, gitu ya. Nah, dengarkan baik-baik ya. Kira-kira kalimat-kalimat apa ya yang Kak Heri mau sebutkan? Siap? 1, 2, 3. Yang pertama, awan di langit dapat menyebabkan hujan. Tomat itu sebenarnya adalah buah. Kuda Nil itu pandai berenang. Tidak ada zebra yang memiliki belang yang sama. Matahari adalah bintang. Ikan hiu tidak memiliki tulang. Ayo, ekspresi kalian apa saja? Ada yang senyum atau ada yang melotot? Nah, kids, Kak Heri mau kasih tahu kebenarannya. Kebenarannya adalah bahwa semua kalimat yang tadi Kak Heri ucapkan, percaya atau tidak, semuanya adalah benar. Jadi kalian harusnya tersenyum. Nah, ada yang di sini tadi melotot, tidak percaya? Nah, hari ini cerita firman Tuhan pun juga bercerita tentang orang-orang Nazaret yang tidak percaya dengan apa yang Yesus katakan. Bahkan mereka menolak Yesus. Mau tahu seperti apa keseruan ceritanya? Nah, Kak Heri sudah siapkan video pembelajaran yang akan menolong kalian semuanya. Yuk kita sama-sama tonton ya. Yesus pergi ke kota Nazaret, kota di mana ia dibesarkan. Dia berkeliling mengajarkan tentang Allah. Pada hari Sabat, Yesus pergi ke sinagoge untuk mengajar. Sinagoge adalah bangunan khusus bagi orang Yahudi berkumpul untuk berdoa, beribadah, dan belajar tentang kitab suci. Yesus berdiri untuk membaca kitab suci. Dia membuka gulungan kitab Nabi Yesaya dan membaca. Roh Tuhan ada padaku. Dia telah memilihku untuk menceritakan kabar baik untuk orang miskin. Dia telah mengutusku untuk memberitahu tawanan bahwa mereka bebas, untuk memberitahu orang buta bahwa mereka dapat melihat, untuk membebaskan orang yang telah diperlakukan dengan buruk, dan untuk mengumumkan bahwa Tuhan memberikan bantuan kepada kita. Kemudian Yesus menggulung gulungan itu dan memberikannya kepada petugas, lalu duduk. Semua orang di sinagoge menatap pada Yesus. Yesus berkata, Hari ini seperti kamu mendengarkan ketika aku membaca kata-kata ini, semuanya menjadi kenyataan. Orang-orang mengatakan hal-hal baik tentang Yesus dan mereka kagum kepadanya. Tapi beberapa orang di Nazaret telah mengenal Yesus sejak masa mudanya. Bukankah dia anak Yusuf? Mereka bertanya. Mereka mengharapkan Mesias adalah orang yang lain. Yesus kemudian berkata, Tapi tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Yesus mengingatkan orang-orang saat Allah menggunakan para nabi menolong orang-orang bukan Yahudi. Yesus mengingatkan mereka tentang Nabi Elia dan Elisa. Ketika ada kelaparan yang mengerikan di Israel dan tidak ada hujan turun selama 3,5 tahun, banyak janda di negara itu membutuhkan bantuan.
Tetapi Nabi Elia justru tidak membantu para janda di Israel. Sebaliknya, Allah mengutus Elia membantu ke seorang janda di negeri yang lain. Saat Elisa menjadi nabi, banyak orang di Israel menderita kusta. Mereka ingin disembuhkan, tetapi Elisa tidak menyembuhkan mereka. Sebaliknya, dia menyembuhkan seorang pria bernama Naaman yang berasal dari Syria, negara yang membenci umat Tuhan. Mendengar kata-kata Yesus, orang-orang dalam sinagoga menjadi marah. Mereka memaksa Yesus keluar kota. Mereka ingin membuangnya dari tebing. Tapi Yesus berhasil melewati kerumunan dan melanjutkan pekerjaannya. Yesus membaca kata-kata Yesaya dan mengumumkan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Orang-orang Nazaret menolak Yesus karena ketidakpercayaan mereka. Allah mengundang kita untuk percaya kepada anaknya, Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah kids, bagian firman Tuhan dalam video tadi diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Perhatikan, dalam cerita tadi Yesus di sana dikatakan dia membaca kitab Yesaya untuk membantu orang-orang Nazaret mengerti bahwa Yesuslah yang dimaksud dengan kabar baik yang selama ini mereka nanti-nantikan. Namun ketika Yesus mengajar orang banyak tentang siapa dia dan mengapa dia datang, mereka memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Bagaimana reaksi pertama orang banyak terhadap Yesus? Pada awalnya sih mereka manggut-manggut alias kagum. Bahkan mereka mengatakan hal-hal yang baik tentang Yesus. Tapi kemudian ada beberapa orang yang mulai, masa benar sih? Dan mereka nggak nyangka, apakah Yesus benar-benar Mesias? Padahal dia kan cuma anak seorang tukang kayu. Lalu kemudian Yesus berkata bahwa orang-orang itu tidak akan percaya bahwa dia adalah Mesias kecuali kalau Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Ketika Tuhan Yesus membaca kitab Yesaya dan mengatakan kepada orang-orang bahwa kitab suci itu telah digenapi, dia mengatakan kepada orang-orang Nazaret bahwa dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan dan yang dijanjikan oleh Allah itu. Allah setia menepati janji-janjinya. Dan Yesus adalah kabar baik dari Yesaya. Karena ia yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Kita hanya diselamatkan melalui iman kepada Yesus. Yesus mengingatkan orang-orang Nazaret tentang bagaimana umat Allah di masa lalu juga nggak percaya. Dia mengatakan kepada mereka kisah tentang Nabi Elia dan Elisa yang menolong orang-orang bukan Yahudi karena orang-orang Yahudi menolak Tuhan. Bagaimana reaksi orang-orang Nazaret? Mereka kesal, mereka marah, mereka jengkel. Lalu mereka ingin melemparkan Yesus ke jurang. Wow, orang-orang Nazaret menolak Yesus karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kids, ketika kita membaca kebenaran Alkitab atau mendengarkan kebenaran tentang Yesus, kita dapat menerimanya dengan iman atau menolaknya seperti orang-orang Nazaret. Padahal kita hanya diselamatkan karena kita percaya dan beriman kepada Yesus. Nah kids, Yesus membawa perkataan Yesaya dan mengumumkan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Orang-orang Nazaret menolak Yesus karena mereka tidak percaya. Allah mengundang kids untuk percaya kepada Yesus adalah anaknya. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Ayo, siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar supaya kami menjadi orang yang percaya bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah, Mesias yang menyelamatkan kami yang berdosa. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami mengerti, supaya kami percaya bahwa Engkaulah Juru Selamat yang menyelamatkan kami dari dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Dadah kids, kita jumpa lagi minggu depan. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.